Selamat malam, Pak. Selamat malam, luar biasa. Mas Heri, apa kabar? Baik, baik. Bapaknya sendiri gimana? Sangat luar biasa baiknya. Alhamdulillah. Nah, oh, Udah maam? oh ya, apa? Udah maam belum? Oh, sudah maam belum? Ya, sampean sudah maam belum? Kalau Pak Naja ini belum ya. Menunggu Mas Heri yang masak. Ini karena Mas Heri ini seorang chef ya di salah satu hotel berbintang di kota Semarang ya. Ini banyak sekali adik-adiknya Mas Heri ini ingin berkenalan dengan Mas Heri. Monggo Mas Heri, silakan berkenalan dulu. Kenalin, namaku Heri. Saya berasal dari Pati. Dulu alumni Magistra tahun 23 kali ya, Pak? Angkatan 23 ya? Oh ya, 23, benar. 23. Angkatan 23. Habis itu bekerja di Aston sampai ganti nama sekarang Golden. Udah 2 tahun ini kan di sini. Jadi ini tahun kedua Mas Heri bekerja yang dulunya Hotel Aston, sekarang menjadi Golden City ya? Ya, betul. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya dari adik-adik, silakan langsung di kolom komentar saja ya. Siap, siap. Silakan diajukan pertanyaannya. Oke. Jadi Mas Heri ini angkatan MU. Oh, ini masih pakai seragam ya. Boleh ditunjukkan seragamnya Mas Heri? Malu-maluin, Pak. Udah. Ini aku Sudah. ada di office kitchen sih. Oh ya. Ini tidak mengganggu pekerjaan Mas Heri, kegiatan kita ini? Alhamdulillah enggak sih. Tapi ntar Oh, kalau ada pesanan, saya mohon izin bentar untuk buat. oh iya. Siap, 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 siap. Ceritakan Mas Heri. Saya ingin dengar dari cerita Mas Heri. Mas Heri itu lulusan dari SMA atau SMK mana? Lalu angkatan di Magistra itu tahun berapa atau angkatan berapa? Lalu on the job trainingnya dulu itu Mas Heri di hotel mana ya? Itu Ya, berapa lama on the job trainingnya? Lalu sekarang posisi Mas Heri bekerja itu di hotel mana? Lalu di bagian apa? Di divisi apa? Oke, silahkan Mas Heri. pertama-tama saya minta maaf nanti kalau gaya bicara saya apa tutur kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Heri, umur sekarang 19 tahun. Saya dulu berasal dari SMA PGRI 2 Kayen. Habis dari SMA itu saya melanjutkan jenjang D1 di Magistra Utama Semarang. Tepatnya angkatan 23. Di sana saya ya seperti biasa dapat pelajaran, praktek, lebih banyak ke prakteknya sih. Jujur saya sering izin, izin nggak ikut kelas. Saya izin tapi dengan suatu alasan yang menurut saya lebih penting, yaitu casual. Hampir setiap minggu akhir tahun itu casual terus sampai 4 kali 3 kali. Tapi dibalik izin saya itu sih, saya diharuskan wajib paham betul apa yang diajarkan guru yang kemarin saya tinggalkan itu. Ya kalau dibilang lelah sih ya manusiawi lelah. Tapi itu berguna banget buat saya. Habis itu bulan Januari saya mulai magang. Saya mulai magang di Hotel Aston. Perjanjian awal sih cuma 3 bulan. Magang 3 bulan itu saya rasa terlalu cepat. Targetnya itu terlalu banyak harus dicapai dalam waktu yang sesingkat itu. 3 bulan saya selesai magang, saya kok terasa belum mampu, belum saatnya keluar. Saya bilang ke RD untuk ditambah waktu magang saya 4 bulan. Tapi di dalam 4 bulan itu saya mau dimasukin malam sama chef saya, kepala chef saya.
tapi nggak JCC sama chef saya kalau cuma 4 bulan. Harus 6 bulan. Soalnya Kim nggak tahu, emang di istilah orang Jawa tuh digandoli. Digandoli gitu. 4, jadi 6 bulan. Tapi menjelang 5 bulan saya ditawarin jadi karyawan di sini di Hotel Aston Semarang yang sekarang jadi Golden ini. Diawasin terus sama chefnya, terusan disuruh, waktu magang aja sudah disuruh buat pesanan-pesanan, event-event sudah disuruh masak gitu-gitu. Saya kan kebetulan di posisi di bagian kitchen magang saya. Dapat 5 bulan, saya nggak tahu, tiba-tiba saya disuruh jadi karyawan. Besok masuk jadi karyawan, nggak magang lagi. Wah, luar biasa. Lalu? Setelah itu, singkat cerita, dapat 3 bulan, saya dikontrak. Kan pertama itu delivery worker, Pak. Ya. Itu juga dikontrak delivery worker, tapi ya diperpanjang gitulah 1 tahun. Saya dijanjiin 1 tahun itu jadi staff, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah terkabul. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah menjadi pegawai tetap di Golden City, Mas? Ya kalau dibilang tetap sih di hotel nggak ada yang tetap. Oh begitu. Ya, Ya, persaingannya ketat ya, Mas ya, di sana. saingannya Persaingan keras sekali. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Akna, ya. ya. Pengalaman pahit dan manisnya jadi chef di hotel apakah? Silahkan dijawab dari. Manis dulu ya kali ya. Kalau manis sih Ya. udah pasti udah tahu semua lah. Perut kenyang. Pasti nomor 1 tuh. Nomor 1 perut kenyang. Nomor kedua tuh biasa anak kitchen tuh bicaranya tuh langsung nyeplos gitu lah. Enaknya tuh saling guyon istilahnya gitu sama anak-anak kitchen. Santai. Nah, Ya. yang kalau pahit sih pernah saya 3 hari masuk dari jam 4 pagi pulang jam 23 malam. 3 hari itu. Jadi berapa jam itu? Hampir 15 jam lebih lah. Ya. Gitu. Ada lagi ya? Oke, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, langsung ditanyakan sama Chef Ferry dari Golden City Hotel ya. Itu kalian langsung aja tanyakan. Ini alumni kalian ya, kakak kalian yang sangat luar biasa. Sebelum itu Pak Naja bertanya dulu. Iya, ya. Ya. Pak Naja ingin tanya sama Mas Heri, bagaimana Mas Heri bisa bertahan di perusahaan walau diterpa banyak sekali mungkin masalah atau apa, lalu ditambah lagi kemarin kita mengalami masa pandemi saat corona. Bagaimana? Ini saya cerita dulu ya, Pak. Saya pernah, waktu saya ingat betul tuh, pertama kali masuk kerja, saya tuh langsung dimarahin sama chef saya. Dimarahin suruh pulang. Dimaki-maki, ya segala macam bentuk perkataan kebun binatang lah gitu. Jadi nggak tahu tuh salah saya apa. Udah slow gitu, udah nggak tenang. Tak tanyain tuh chef saya, Pak, tadi masalahnya apa ya Pak? Mohon maaf nih. Kata dia apa? Gini, nggak ada masalah apa-apa, cuma atas mental doang. Jadi saya bertahan di sini tuh nomor pertama itu mental. Mental itu menurut saya bukan cuma hati yang baja, bukan. Mental tapi itu kerja otak sih. Menurut saya sih, kerja otak. Ada namanya mental juara, mental pesaing. Nah, itu yang saya terapkan sampai sekarang. Dengannya Ya. sama.
Karena Mas Heri sudah dapat building the winning karakter dari Magistra Utama. Jadi ya kuat mentalnya seperti mental baja. Begitu Mas Heri ya? Ya, begitu, begitu. Oke, Mas Heri, siapa instrukturnya yang masih berkesan sampai sekarang, siapa namanya? Pasti udah tahu semua lah, Pak Tatang. Wah, Pak Tatang itu ini bikin tiang tuh nggak gampang roboh. Ibaratnya dari kayu jati gitu, nggak bakal roboh. nggak bakal roboh. Ya, itu Pak Tatang memang idola saya tuh. Memang idola ya. Ini sampai sekarang pun menjadi idola para adik-adiknya Mas Heri ini, Pak Tatang. Masih kayak dulu gak sih? Kayak itu sama apa penampilan pakai eglon gitu. Ya, ya, tetap harus grooming ya. Dari tempat kos harus kita grooming. Kalau nggak grooming disuruh keluar seperti itu ya. Nah, itu ada yang bilang Pak Tatang, nah gitu. Itu jam berapa jam? 9 malam disuruh buatin video gitu. Video apa? Video apa? Video kayak promosi hotel gitu. Public relation. Oh, PR ya, Ya, mungkin public relation. enggak sih? Pak Tatang dulu juga mengajar di public relation ya. Nah, gitu. Sama ini. Sebenarnya banyak sih yang saya idolakan. Ada yang paling tuh Pak Aji, Bu Ima, sama Pak Muji. Mungkin Pak Muji. yang udah enggak jadi pengajar di Magistra. Cuma itu Ya, masih berkesan buat saya. Pelajar masih berkesan. ini ada yang komen deh. Sampai mata pedes nunggu ternyata di prank. Pasti apa gitu. Di prank apa ini, Mbak Vina ini? Pernah di prank apa sama Pak Tatang ini? Aku dulu juga Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Silahkan yang lain. Ada pertanyaan? Ini dari jurusan perhotelan atau non perhotelan juga boleh ya, non perhotelan juga boleh. Silahkan bertanya ya. Bu Juni. Jadi gimana Bu Juni, ada pengalaman dengan Bu Juni? Bu Juni itu yang ngajar ini ya? Apa namanya itu? Pariwisata. Ya, benar. Tuh. Ya, masih ingat ternyata ya Mas Heri ya. Ingat satu itu. Ya. Apa Pak tadi Ya, mau silakan. Pak? Ada yang bertanya lagi? Nah, Dan ini ini kan waktu masuk magang ya Pak? ya, ini waktunya masuk magang. Di Golden City juga ada ya. Ada Nanti dua, bisa Pak? Salah. apa? Ada dua ya? Ya, ada dua, benar. Nanti bisa ketemu sama Chef Heri. Nah, ya. Menurut saya Nanti itu bisa berbagi ya, berbagi pengalaman di sana. bisa ketinggian sih. Panggil aja juru masak gitu, apa tukang masak nggak apa-apa. Gitu ya. Ini ada yang bertanya dari Eka, gimana Mas bekerja di hotel? Kayak gitu. Ya, ya balik lagi ke tadi, suka dukanya juga itu di hotel tuh. Sukanya nama kita jadi tersandung gitu. Oh, ini anaknya si ini kerjanya di hotel, wah. Di desa tuh jadi bahan omongan, iya kan. Nah, tapi dukanya ya kayak gitu, kadang overtime, kadang juga nggak bisa libur waktu hari H gitu, tahun baru nggak bakal pernah libur tahun baru. Lebaran nggak di hotel, nggak di rumah, tapi di hotel. Suka dukanya hotel layar lah ya. Nah, iya. Jadi Mas Heri ini dia magangnya di Aston, lalu
merasa magangnya kurang lama, akhirnya minta durasi magangnya ditambah lagi, Ya. ya. Akhirnya magang lagi, nambah 3 bulan lagi ya, atau 4 bulan lagi, atau 6 bulan lagi, ya. Jadi 6 bulan, jadi Nambah, jatuhnya 6 bulan. 6 bulan tapi dapat 5 bulan diangkat jadi karyawan. Nah, ya, Kalau belum belum selesai magang, masih 5 bulan berapa gitu ya, sudah diangkat menjadi pegawainya di Aston. Nah, bertahan sampai dengan sekarang ya. Jadi Mas Heri ini sangat loyal sekali sekarang dengan pekerjaannya, sudah menjadi cinta dengan pekerjaannya. Begitu. Kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan kita, cinta dengan apa yang sudah kita perjuangkan, ya, pasti nanti akan berhasil. Pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. betul sekali sih. Baik Mas Heri, silahkan untuk yang terakhir kalinya ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, silahkan Mas Heri memberikan wejangan kepada adik-adiknya. Silahkan Mas Heri. Siap. Ini kan waktunya mulai magang. Jadi tanggal berapa, Pak? Tanggal Sebenarnya magang itu tanggal 18 kalau tidak salah ya. Itu harus berangkat. Tapi karena kita ada PSBB ya ya. di Kota Semarang, jadi kita undur sampai PSBB selesai. Seperti itu Mas Heri. Yang dulu saya praktekin waktu mau masuk magang, saya tata dulu hati saya sih. Hati saya tata, saya jadi siap untuk diterpa apapun yang menerpa saya itu saya hadapin, saya gak lari dari itu, saya terima, saya ambil hikmahnya, yang jelek saya buang. Di waktu magang itu saya target, kebetulan saya akan di kitchen, jadi saya bisa jelasin untuk di kitchen doang. Saya target 1 bulan pertama saya harus hafal apapun barang yang ada di kitchen, apapun nama-nama itu, apapun job desk di kitchen. Job desk itu biasa dibilang pekerjaan lah, pekerjaan apapun di kitchen itu saya harus hafal jalannya dari mulai masuk berangkat, masuk kitchen sampai pulang itu harus saya tata rapi. Sudah saya perkirakan dari rumah, jadi di luar kepala saya sudah paham betul apa yang saya lakukan. Itu 1 bulan magang. 2 bulan magang saya ada target. Saya target untuk bisa masak ala carte, gak cuma masak doang. Bisa masak ala carte. Kalau yang nggak tahu ala carte itu pesanan yang ada di resto. Room service itu pesanan yang ada di kamar. Habis itu 2 bulan itu saya target sudah bisa saya ngerjakan sendiri. 3 bulan saya target lagi. Kan waktu itu kan cuma 3 bulan doang rencana awal. 3 bulan saya target bisa goyang wajan. Goyang bukan goyang kayak gini-gini loh, Pak. Tahu kan? Ya, ya. Nah, yang model Chinese Nasi goreng seperti itu ya. begitulah. Itu agak sulit. 1 bulan saya belajar itu. Untuk menyempurnakannya 3 bulan baru sempurna. Itu belajar itu. Itu belajar itu sama pelatihan test food. Kalau yang nggak tahu test food itu ya namanya aja test food, ngetes makanan. Kalau itu biasanya berada di ntar kalau kita masuk kerja. Kita masuk kerja ntar dites tuh rasanya masakan kita, platingnya. Di kitchen ada ini pecahan dari chef saya dulu. Di kitchen ada 5 pasal yang wajib dikuasai. Pertama bersih-bersih. Yang kedua bersih-bersih lagi. Yang ketiga bersih-bersih. Yang keempat rasa. Yang kelima baru presentasi. Ini anak training kalau udah nyampe 3 ini. Kalau nyampe 3 ini udah sangat baik. Udah sangat bagus lah. 3 ini bersih-bersih 3 ini. Kalau saya sih nyampainya cuma rasa, belum presentasi. Presentasi itu kelasnya
head chef kelasnya eksekutif chef itu presentasi. Terus tadi target 3 bulan, target ke 4 bulan kan saya nambah lagi kan. 4 bulan harus dapat kerjaan. Saya tuh udah dapat magang 4 bulan, saya udah ngelamar ke sana ke sini. Udah ada yang menerima saya 2 hotel. Siap nunggu saya sampai lulus magang. 2 hotel itu. Ada di Prodadi sama Semarang. 4 bulan itu kok saya tawarin sama chefnya, kamu kerja sini aja gimana? Saya bilang, ya nggak tahu Pak, ntar. Kalau ada yang lebih baik, saya mesti cari yang lebih baik. Itu pertama. Dapat hampir 5 bulan, ditanya lagi, ini mau nggak kerja sini? Ya lihat ntar aja Pak, di situ aku. Nyampe 5 bulanan lah. Saya ya agak sedikit dipaksa sih, kayak sedikit paksa. Kamu harus kerja sini gitu. Ya itu juga alhamdulillah dikasih kepercayaan sama saya. Ya untuk anak-anak ntar kalau magang persiapin mentalnya, persiapin pikirannya, korbanin semuanya, fokus aja dulu magangnya. Fokus saja tentang kedepannya, karirnya, jangan tengok sana sini. Itu kayak ntar masukan dari senior, marahan dari senior, ambil hikmahnya, diteladani, telaah, hasilnya alhamdulillah. Ya, tidak. Enggak, Pak. Oh, terima kasih Mas Heri sudah memberikan pesan-pesan wejangan untuk adik-adiknya yang sekarang sedang live IG atau nanti kita bisa rekam live IG-nya ini. Saya minta izin untuk posting video ini Mas Heri. Nah, siap. Ya, oke. Terima kasih Mas Heri. Sampai berjumpa di live IG yang akan datang. Terima kasih. Pak.